Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pendidikan Pancasila kelas 7 SMP sederajat. Ini adalah materi semester 2 Kurikulum Merdeka bab 4 tentang kebinekaan Indonesia. Adapun sub pembahasannya itu bagian F, menjaga nilai penting kebinekaan. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, Bapak mengingatkan kembali ada peta konsep di bab 4. Nah, di mana peta konsep di bab 4 itu ada 6 ya. Ada 6 pembahasan. Yang pertama yaitu keragaman gender, suku, yang kedua suku, yang ketiga keberagaman budaya, yang keempat adalah agama, dan yang kelima adalah keragaman ras dan antar golongan. Sudah dibahas pada video sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yang terakhir, yang keenam, yaitu menjaga nilai penting kebinekaan. Adapun tujuan pembelajaran, tujuan pembelajarannya peserta didik itu diharapkan mampu berkontribusi menjaga nilai-nilai kebinekaan Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Kalian sudah mengenal banyak keragaman atau bineka yang membentuk bangsa dan negara Indonesia, mulai dari keragaman gender, keragaman suku dan budaya, keragaman agama, hingga keragaman ras dan antar golongan. Apa nilai penting dari kebinekaan tersebut dan bagaimana sih cara menjaganya? Nah, nilai penting kebinekaan setiap orang maupun kelompok masyarakat selalu tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki kelebihan dibanding yang lain. Ada yang kelebihannya itu bersifat fisik, ada yang kelebihannya itu bersifat pikiran, ada yang kelebihannya itu bersifat keterampilan, maupun kelebihan dalam berperilaku lain. Karena setiap orang atau kelompok memiliki kelebihan masing-masing, maka tidak ada orang atau kelompok yang boleh merasa lebih hebat dari orang atau kelompok lainnya. Sebaliknya, juga tidak boleh ada orang atau kelompok yang merasa lebih rendah dari orang lain, karena semuanya itu sama di hadapan hukum. Dengan demikian, tidak boleh ada yang saling merendahkan antar orang ataupun antar kelompok masyarakat. Sebaliknya, antar orang atau antar kelompok malah harus bekerja sama satu sama lain sehingga dapat membentuk masyarakat yang kuat karena dapat menggabungkan kelebihannya masing-masing. Hal tersebut dapat diumpamakan dengan lidi atau sapu. Lidi sangat mudah dipatahkan atau hanya punya sedikit manfaat. Tetapi banyak lidi yang dikumpulkan menjadi satu dan diikat sebagai sapu akan menjadi sangat kuat serta memiliki lebih banyak manfaatnya. Itulah nilai penting kebinekaan Indonesia, sebagaimana digambarkan pada lidi ini ya, seperti itu. Setiap orang maupun kelompok juga akan meningkat kualitasnya bila berhubungan dan bekerja sama dengan atau orang kelompok lain yang berbeda darinya. Masyarakat yang menutup diri dan menolak bekerja sama dengan masyarakat lain yang berbeda tidak akan dapat maju dan malah akan menurun kualitasnya, gitu ya, seperti itu. Lalu kelompok masyarakat yang menolak bekerja sama dengan masyarakat lain yang berbeda akan mengalami entropi budaya atau penurunan kualitas budaya. Hal tersebut berlaku pada setiap kelompok gender, pada suku dan pemeluk agama, dan juga pada setiap ras maupun golongan. Kalau ingin maju, maka harus siap bekerja sama dengan gender, suku, pemeluk agama, hingga ras dan antar golongan yang berbeda darinya. Tidak boleh egois. Yang kedua, menjaga kebinekaan seperti disebutkan di atas, seperti yang disebutkan tadi sebelumnya, agar setiap orang atau sekelompok orang bisa maju, perlu menghargai, membangun hubungan, serta bekerja sama dengan orang atau sekelompok orang lain yang berbeda dengan dirinya atau kelompoknya. Hal itu berlaku bagi seluruh umat manusia, terutama bangsa Indonesia yang sangat berbineka.
Menghargai, membangun hubungan serta kerjasama dengan orang atau sekelompok orang yang berbeda itulah yang harus dilakukan dalam menjaga kebinekaan, baik pada kelompok gender, suku, dan budaya, pemeluk agama, juga kelompok ras serta golongan. Dengan melakukan 3 hal itu, kebinekaan terjaga dan bangsa Indonesia dapat maju. Hal seperti itu harus dilakukan antar gender. Laki-laki perlu menghargai, membangun hubungan, serta bekerja sama dengan perempuan di berbagai bidang agar bisa maju. Perempuan juga harus melakukan hal serupa dengan laki-laki. Masing-masing punya kelebihan yang perlu digabungkan satu sama lainnya. Setiap suku dengan budayanya masing-masing juga perlu menghargai, membangun hubungan, serta bekerja sama dengan suku lainnya dengan budayanya yang berbeda. Merendahkan suku lain karena merasa di daerahnya sendiri tidak akan membuat sukunya sendiri maju. Sebaliknya, dengan terbiasa bekerja sama dengan suku budaya lain, maka akan membuat sukunya sendiri maju dan berbudaya kuat. Setiap umat beragama tentu meyakini ajaran agamanya sendiri. Semakin kuat berkeyakinan pada agama sendiri, maka akan semakin mudah menghargai, membangun hubungan, serta bekerja sama dengan umat lainnya, karena tidak takut berpengaruh terhadap agama lain. Itulah karena tidak takut terpengaruh agama lain. Itulah yang akan membuat setiap umat maju dan berkesejahteraan secara bersama-sama. Menghargai, membangun hubungan, dan bekerja sama juga perlu dilakukan suatu kelompok ras dan juga setiap golongan dengan kelompok ras serta golongan lain. Kelebihan satu golongan perlu digabungkan dengan kelebihan kelompok lain hingga masyarakat adil makmur yang menjadi cita-cita kemerdekaan mudah terwujud. Sekian untuk pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada video selanjutnya, yaitu akan membahas bab berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.